Sering kita mendengar orang tua yang memberi nasihat kepada anak atau cucunya. Demikian, pintar-pintarlah untuk mencari teman ya nak, karena kalau kamu salah memilih teman, itu bisa menjadi masalah besar nantinya bagi hidupmu. Nasihat yang sangat bijaksana tentunya. Shalom, God Lover yang dikasih oleh Tuhan. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin kita menjadi lelah, tetapi jiwa kita juga letih dan lesu. Bahkan pikiran kita terbebani, begitu berat dengan masalah kita. Dan ini bisa mengganggu istirahat kita. Apapun keadaanmu, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk bisa mengalami kelegaan dan bisa beristirahat dengan baik. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Tuhan tahu keadaan kami, masalah-masalah kami, hal-hal yang mengganggu pikiran kami dan menekan jiwa kami. Tetapi kami juga sangat tahu, kami sangat percaya di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan. Ada pertolongan, kuasa-Mu akan bekerja sedemikian rupa sehingga kami bisa mengatasi masalah-masalah kami satu persatu. Bapa, saat ini kami rindu mendengar suara-Mu. Mari Engkau berfirman lewat hamba-Mu. Nyatakan kebenaran dan perbarui hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sering kita mendengar orang tua yang memberi nasihat kepada anak atau cucunya. Demikian, pintar-pintarlah untuk mencari teman ya nak, karena kalau kamu salah memilih teman, itu bisa menjadi masalah besar nantinya bagi hidupmu. Nasihat yang sangat bijaksana tentunya. Hal itulah yang dialami oleh Raja Yosafat sebagaimana ditulis di 2 Tawarikh 19 ayat 1-3. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Raja Yosafat yang perlu kita cermati supaya kita bisa memilih sahabat yang baik, sekaligus kita juga bisa memberi nasihat kepada anak-anak kita atau cucu kita atau orang lain, sahabat kita, supaya mereka juga pandai-pandai memilih sahabat. Kita membaca ayat yang pertama. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Raja Yosafat telah memilih persahabatan yang salah, yang terlihat dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, ia menolong orang fasik. Di ayat 2 dikatakan, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik?" Raja Yosafat ditegur oleh Allah lewat pelihat yang bernama Yehu bin Hanani, karena dia telah menolong Raja Ahab dalam usaha untuk memerangi Aram. Walaupun usaha ini gagal total karena Tuhan tidak menghendakinya, hal ini menjadi keputusan yang salah di hadapan Allah, yang membuat Allah kemudian murka atas Yosafat. Saudara-saudara, Raja Yosafat orang yang sebenarnya mengasihi Tuhan, tetapi ternyata tidak bijaksana di dalam memilih sahabat. Memang kita harus menolong orang lain, itu benar. Tetapi jangan asal menolong. Lihat juga siapa yang saudara tolong. Dan untuk apa saudara menolong orang tersebut. Kalau saudara tahu orang itu adalah orang yang jahat dan hasil dari usahanya adalah suatu kejahatan, maka tidak pada tempatnya kita menolong orang yang seperti itu. Jadi jangan karena
kita berteman dengan seseorang, kita dekat dengan sahabat kita, sehingga kita menjadi buta dengan keberadaan yang sesungguhnya, yang pada akhirnya kita terlibat dalam suatu usaha yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang menyimpang dari jalan Tuhan, yang bertabrakan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita harus bisa memilih sahabat dengan bijaksana yang selaras dengan kehendak dan hati Tuhan. Yang kedua, bersekutu dengan orang yang membenci Tuhan. Yosafat telah bersekutu dengan orang yang membenci Tuhan. Sewajarnyakah engkau bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Raja Yosafat juga ditegur karena dia bersekutu dengan Ahab, orang yang membenci Tuhan. Yosafat lebih mementingkan keuntungan pribadinya daripada ketaatannya kepada Allah. Dia tidak mempedulikan kehidupan Ahab yang begitu memuji Allah, yang dianggap kekejian bagi Allah karena melakukan penyembahan berhala. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang yang beriman, hendaknya kita tidak bersekutu dengan orang-orang yang benar-benar menghina Tuhan, dengan orang-orang yang jahat, berbuat kejahatan. Jangan sampai kita bersekutu. Kita kenal, dalam dunia persahabatan, dalam masyarakat secara sosial, kita harus membuka diri untuk berteman dengan banyak orang. Tetapi kalau sampai bersekutu, ada ikatan yang begitu dalam dengan orang-orang yang membenci Tuhan, ini bisa merusak iman kita. Karena persahabatan yang tidak menitik beratkan pada kebenaran Tuhan, mengabaikan kebenaran Tuhan, persahabatan yang membuat kita jauh dari komitmen kepada Tuhan, akan menjebak kita, akan menggoda kita, akhirnya kita kompromi dengan dosa. Saudara-saudara, siapa sahabatmu, itu akan mempengaruhi hidupmu. Kalau dia orang fasik dan membenci Tuhan, imanmu akan terganggu, imanmu akan dipengaruhi, dan akhirnya sadar atau tidak, saudara akan mengkompromikan iman dan kebenaran yang selama ini saudara pegang. Akhirnya saudara akan keluar dari jalur Tuhan. Roma 12 ayat 2 menulis seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan sudah mengingatkan kita, ibadah sejati kita ini jangan serupa dengan dunia. Dan dunia itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang fasik dan orang-orang yang membenci Allah. Kita jangan bersekutu dengan mereka. Pilih sahabat yang memberi pengaruh baik. Pilih sahabat yang memberimu motivasi iman yang semakin kuat untuk mencintai Tuhan lebih baik lagi. Mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Apakah hidupmu selama ini mengalami kesulitan-kesulitan di dalam memilih sahabat? Atau saudara telah terlanjur memilih sahabat yang salah? Adakah persahabatanmu itu memberi pengaruh yang buruk? Mungkin saat ini saudara sedang bingung untuk memutuskan siapa yang akan menjadi sahabat atau rekan kerjamu. Siapa yang jadi rekan bisnismu? Siapa yang menjadi anggota tim kerjamu? Mari kita belajar dari kesalahan Raja Yosafat. Raja Yosafat, raja yang diberkati Tuhan dan dicatat sebagai orang yang benar. Tetapi ketika dia salah memilih sahabat, akhirnya ada sesuatu yang buruk terjadi.
pastikan bahwa orang yang menjadi sahabat dan mitra saudara dalam bekerja bukanlah orang fasik dan bukan orang yang membenci Tuhan. Mungkin mereka orang yang tidak seiman dengan kita. Tetapi kalau hati dan kualitas karakternya itu bisa dipercaya dan mereka bukan pembenci Tuhan, bisa saja menjadi pertimbangan. Mungkin mereka bukan orang yang ideal dalam standar saudara, tetapi kalau mereka orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hidupnya setia pada kebenaran Tuhan, mereka bisa jadi pertimbangan terbaik untuk menjadi sahabat kita. Kiranya Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus akan menolong saudara semua, dan Roh-Nya memberikan kita pencerahan dalam hati dan pikiran kita. Siapa yang akan kita pilih jadi sekutu kita, menjadi mitra kerja kita, menjadi tim kerja kita, menjadi sahabat terdekat kita, supaya lewat persahabatan-persahabatan yang saudara jalani, saudara semakin kuat imanmu, semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki karakter yang memancarkan keserupaan dengan Yesus Kristus. Itulah sahabat sejati yang Tuhan ingin kita pilih dan kita nikmati relasi kita bersama-sama dengan Dia. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengajar kami dan mengingatkan kami untuk bijaksana di dalam memilih sahabat-sahabat dekat, apalagi ketika itu menjadi sahabat dalam persekutuan yang erat. Belajar dari kesalahan Yosafat, Tuhan beri kami hikmat, ketegasan, dan keberanian membuat garis batas yang tegas di dalam satu relasi. Ketika kami harus seringkali berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang yang fasik, orang yang melakukan kejahatan, atau orang-orang yang membenci Tuhan, supaya kami tidak terlibat terlalu dalam dengan mereka, sehingga iman dan hidup kami tidak tercemari. Tetapi biarlah kami dengan hikmat Tuhan bisa punya sikap yang benar, bahkan kami bisa menggarami mereka menjadi saksi yang baik, yang mengubah orang-orang yang punya kebiasaan buruk. Akhirnya mereka bisa meninggalkan kebiasaannya, menjadi orang yang lebih baik karena kekuatan, kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan mengalir dalam hidup kami, mengubah orang-orang di sekitar kami. Tuhan lindungi anak-anak-Mu yang bekerja dan tinggal di area di mana orang fasik dan pembenci Tuhan itu ada di sekeliling mereka. Teguhkan imannya, kuatkan imannya, beri mereka keberanian untuk menyatakan imannya, menyatakan kebenaran-Mu, dan beri mereka hikmat bagaimana melakukannya dengan baik. Doa hamba-Mu dimanapun kami berada, kami sungguh-sungguh jadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV, saudara boleh tuliskan di situ. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau memberikan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.